Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali para penonton setia Geraha Mualaf dengan Geraha Mualaf di sore hari ini, sore yang cerah. Hari ini kita akan memulai sebuah kajian di mana kita akan membahas sebuah topik yang menjadi fundamental dari keyakinan salah satu tetangga kita. Apa ayatnya? Ayatnya adalah Wahyu 1 ayat 8 dan nanti akan dijelaskan oleh narasumber yang bernama Ahi Tatang Sutisna. Tapi sebelum itu, mari kita panjatkan dulu puji dan syukur kepada hadirat Allah Azza wa Jalla yang masih memberikan kita kesempatan untuk berjumpa kembali antara penonton setia Geraha Mualaf dengan Geraha Mualaf di kesempatan yang sangat spesial ini, karena tentu Geraha Mualaf akan selalu menyajikan kajian-kajian yang memberikan wawasan terbaru kepada para penonton-penonton setianya dan juga selalu menghadirkan narasumber yang berwajah baru untuk selalu memberikan varian terhadap wawasan-wawasan yang bisa diberikan kepada penonton-penonton setia Geraha Mualaf. Jadi mari kita tampilkan narasumber kita, Mas Gus. Assalamualaikum Ahi Tatang Sutisna, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Ahi Tatang, ya, alhamdulillah Ahi Tatang Sutisna sudah bisa meluangkan waktu untuk memberikan sedikit pengetahuan dan wawasannya mengenai Wahyu 1 ayat 8 ini ya. Kalau misalnya Ahi Tatang Sutisna sudah siap untuk memberikan presentasinya, penjelasannya, kajiannya, hamba persilahkan. Saya mulai ya. Ya, silakan Ahi Tatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, selamat berjumpa kembali dengan saya Tatang Sutisna, pemilik akun YouTube Bapak dari Gerai Tak Bernama. Tema di sore ini yang akan saya bawa adalah tafsir Wahyu pasal 1 ayat 8, yaitu tentang Alfa dan Omega. Benarkah Yesus adalah Alfa dan Omega? Mari kita simak bersama-sama. Yesus bukan Alfa dan Omega, karena Yesus berasal dari firman, yaitu diciptakan oleh firman. Yesus diciptakan oleh firman, yang dimana firman adalah kata-kata. Yang awal dan yang akhir adalah yang berfirman, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita memakai logika, duluan mana antara firman dengan orang yang berfirman, maka kita akan tahu bahwa yang berfirman itulah yang duluan ada. Jadi firman itu menyusul belakangan. Tidak ada kata-kata yang terucap jika tidak ada yang berkata. Tidak ada firman yang terucap jika tidak ada yang berfirman. Jadi tidak ada ciptaan jika tidak ada yang berfirman mencipta. Kenapa Yesus disebut firman Allah? Karena Yesus adalah hasil dari firman Allah. Jadi harus dibedakan bahwa firman Allah itu adalah subjek. Jadi harus dibedakan bahwa firman itu adalah subjek dan firman Allah adalah objek.
Nah, firman Allah inilah yang menjadi Yesus. Urutannya adalah sebagai berikut. Pertama adalah firman. Setelah firman adalah firman Allah. Firman Allah yang dimaksud di sini adalah kitab suci. Nah, dari situlah firman Allah di kitab suci itulah diciptakannya Yesus. Jadi firman adalah Allah dan firman Allah adalah Yesus. Kita lihat di Yohanes pasal 1 ayat 1 yang artinya pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini kalau disederhanakan, firman diganti dengan kata-kata, bunyinya jadi begini. Pada mulanya adalah kata-kata. Kata-kata itu bersama-sama dengan Allah. Dan kata-kata itu adalah Allah. Kata-kata pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata. Dan tanpa kata-kata, tidak ada sesuatu pun yang terjadi, yang telah terjadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi Yesus bukan Alfa dan Omega, karena Yesus berasal dari firman. Bisa dikatakan bahwa Yesus diciptakan oleh firman. Sekarang timbul pertanyaan, di manakah Allah berfirman menciptakan Yesus? Jawabannya adalah di kitab suci, yaitu di Lukas pasal 1 ayat 26, yang artinya dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau. Salam, hai engkau yang dikaruniai Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu. Lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus." Firman Allah di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai 31 telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Ini kita bisa lihat di Lukas 2. Lukas 2 ayat 6 artinya, ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Jadi, yang dimaksud dengan Yesus adalah firman Allah, yaitu kelahirannya sudah disebutkan di kitab suci, yaitu di pasal Lukas 1 ayat 26 sampai 31. Pasal ini sudah menjadi manusia di Lukas pasal 2 ayat 6. Dan ditegaskan juga oleh Yohanes di pasal 1 ayat 14 bahwa firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jadi Yesus bukan yang awal dan yang akhir, karena Tuhan berfirman sebelumnya sudah menciptakan yang lain. Contoh, di Kejadian 1
Allah telah berfirman menciptakan langit dan bumi beserta segala isinya, termasuk Adam. Jadi, langit dan bumi ini berawal dari firman Allah di Kejadian 1. Dan Yesus berawal dari firman Allah di Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat 31. Yesus itu hanyalah firman Allah yang belakangan setelah Allah menciptakan Maria, ibunya Yesus. Kemudian yang mengaku Alfa dan Omega di Wahyu pasal 1 ayat 8 itu ternyata bukan Yesus. Dan di pasal-pasalnya yang lainnya itu ternyata bukan Yesus, tetapi malaikat yang sedang menyampaikan firman Allah kepada Yohanes. Sebentar. Yang mengaku Alfa dan Omega di Wahyu pasal 1 ayat 8 itu ternyata bukan Yesus, tetapi malaikat yang sedang menyampaikan firman Allah kepada Yohanes. Dan dilanjutkan oleh Yohanes membacakan firman itu. Di kalimat ini ketahuan dengan adanya kalimat demikianlah firman Tuhan Allah itu. Ini adalah kalimat tidak langsung, artinya firman Allah yang disampaikan oleh malaikat kepada Yohanes. Yang ngomong kepada Yohanes itu adalah malaikat, dan oleh Yohanes diucapkan kembali di Wahyu pasal 1 ayat 8. Sangat jelas setelah kita baca terjemahan lama yang bunyinya begini. Aku inilah Alif dan Ya. Demikianlah firman Allah Tuhan itu. Yang ada dan yang sudah ada. Dan yang akan datang. Yaitu yang Maha Kuasa. Di kalimat itu disebut Dia berfirman. Atau demikianlah firman Tuhan Allah itu. Ini memakai kata legei kurios. Legei. Bukan logos. Bukan logo. Tapi legei. Yang artinya Dia berfirman atau demikianlah firman Tuhan Allah itu. Lege ini memakai kata ganti pihak ketiga tunggal atau disebut juga dengan kalimat yang tidak langsung dipakai pihak ketiga yang menyampaikannya yaitu dari Allah kepada malaikat dan dari malaikat kepada Yohanes. Ini bisa kita lihat bahwa Allah adalah pihak ke-1, sedangkan malaikat itu pihak kedua. Nah, Yohanes inilah yang dimaksud dengan pihak ketiga, yang bicara di Wahyu pasal 1 ayat 8. Bukan Yesus yang bicara di situ. Di keseluruhan pasal Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 tidak ada Yesus bicara di situ sebenarnya. Ini kita bisa lihat ciri-ciri malaikat yang bicara di Wahyu pasal 1 sampai pasal 22. Di Wahyu pasal 1 ayat 13 disebutkan, dan di tengah-tengah kakedian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjang sampai di kaki, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Saya ulangi, dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Di Wahyu pasal 15 ayat 6 artinya, dan ketujuh malaikat dengan ketujuh malapetaka itu keluar dari bait suci, berpakaian lenan yang putih bersih dan berkilau-kilauan,
dan dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 3, dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Ini sama dengan di Wahyu pasal 15 ayat 6, ketujuh malaikat itu yang dadanya berlilitkan ikat pinggang dari emas. Jadi yang bicara di Wahyu pasal 1 sampai Wahyu pasal 22 kepada Yohanes, yang menunjukkan semuanya kepada Yohanes, itu bukan Yesus, tetapi malaikat. Bisa kita lihat di Wahyu pasal 1 ayat 1, yang artinya, inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Dan oleh malaikatnya yang diutusnya, ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Jadi yang menyatakan semua dari Wahyu 1 sampai Wahyu 22 itu bukan Yesus, tetapi malaikatnya. Di sini bukan diutusnya bukan oleh Yesus sebenarnya, diutus oleh Allah. Ini ya di situ bukan Yesus sebenarnya. Karena baik Yesus maupun Yohanes ataupun malaikat itu adalah semuanya hamba. Dan di Yohanes pasal 13 ayat 16 disebutkan, artinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, atau seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Di Wahyu pasal 1 sampai pasal 22, itu sebenarnya yang mengutus malaikat itu bukan Yesus, tapi Allah. Nanti kita buktikan di pasal lainnya. Sekarang kita lihat Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9, artinya, dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Saya ulangi ya. Dan aku Yohanes, akulah yang telah mendengar dan melihat semuanya itu. Semuanya itu. Dan setelah aku mendengar dan melihatnya, aku bersungkur di depan kaki malaikat yang telah menunjukkan semuanya itu kepadaku untuk menyembahnya. Tetapi ia berkata kepadaku, jangan berbuat demikian, aku adalah hamba, sama seperti engkau dan saudara-saudaramu, para nabi, dan semua mereka yang menuruti segala perkataan kitab ini. Sembahlah Allah. Ini di Wahyu pasal 22 ayat 8 sampai 9, malaikat mengaku bahwa dia hanya hamba, sama seperti Yohanes dan para nabi yang menuruti perkataan kitab ini. Jadi kitab ini sebenarnya bukan kitab khusus buat Wahyu, kitab Wahyu khusus buat Yesus. Bukan. Karena ini para nabi dan semua mereka yang menuruti segala perkataan ini telah diberikan kitab yang seperti ini. Allah juga telah berfirman kepada para nabi bahwa Allah adalah yang awal dan yang akhir, yang alfa dan yang omega. Selanjutnya, Wahyu pasal 22 ayat 10. Lalu ia berkata kepadaku, jangan memeteraikan perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini, sebab waktunya sudah dekat. Wahyu 22 pasal 11, Wahyu pasal 22 ayat 11 artinya, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Wahyu pasal 22 ayat 12. Sesungguhnya aku datang segera, dan aku membawa upahku untuk membalaskan kepada setiap orang menurut perbuatannya. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Ini di Wahyu 22, di Wahyu pasal 22 ayat 10 sampai 13. Ini ada yang aneh. Perlu dicurigai pasalnya.
Karena yang mengaku sebagai Alfa dan Omega di sini adalah malaikat itu sendiri. Ini perkataan langsung dari malaikat itu yang sudah menunjukkan semuanya dari pasal Wahyu 1 sampai pasal Wahyu 22 kepada Yohanes. Dia yang bicara, bukan Yesus, bukan Allah. Ini dia yang mengaku Alfa dan Omega di sini. Ini sama seperti di Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai ayat 18. Ini adalah kalimat langsung dari malaikat yang mengaku bahwa dia adalah yang awal dan yang akhir. Lucunya lagi, yang awal dan yang akhir ini mengaku pernah mati. Jika mengaku pernah mati, ya bukan yang awal lagi. Karena setelah mati, mana mau mengawali lagi dari kebangkitannya dia. Di Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai ayat 18 artinya, ketika aku melihat dia tersungkur. Sebentar. Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18 artinya, ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ini di Wahyu pasal 1 ayat 17 sampai 18. Malaikat itu mengaku bahwa dia adalah Alfa dan Omega. Bukan Allah ini yang berfirman di sini, tapi malaikat langsung. Ini kalimat langsung ini. Kalau di Wahyu pasal 1 ayat 8 itu original, itu betul. Karena ada kata demikianlah firman Tuhan Allah itu. Kalau di sini nggak ada. Ini yang berkata langsung malaikat itu yang menunjukkan semuanya kepada Yohanes. Kita lihat di Wahyu pasal 22 ayat 16 artinya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang hilang gemilang. Ini ada yang janggal juga di sini. Katanya Yesus yang mengutus malaikatnya. Padahal di Wahyu pasal 22 ayat 6 yang mengutus malaikat itu adalah Allah, bukan Yesus. Dan juga yang bicara di sini sebenarnya ini bukan Yesus ini, malaikat yang tadi itu yang menunjukkan semuanya kepada Yohanes. Kita buka Wahyu 22 ayat 6 artinya, lalu ia berkata kepadaku, perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Ini ketahuan yang mengutus malaikat itu adalah Allah, bukan Yesus. Dan di Wahyu pasal 22 ayat 16 disebutkan bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud. Sebetulnya Yesus bukan keturunan Daud. Yesus itu keturunan suku Lewi. Dari nenek moyangnya, dari Harun
dan Miriam. Miriam ini kakaknya Harun, memiliki keturunan. Nanti cicit-cicitnya menikah. Jadi nenek moyang Yesus itu keturunan Miriam dan Harun. Nanti yang tentang keturunan Miriam dan Harun sampai ke Yesus, nanti saya bikin di video selanjutnya, ini karena panjang. Saya dilihat aja di Matius ayat 22, Matius pasal 22 ayat 45, yang mengatakan bahwa tidak mungkin Yesus adalah anaknya Daud, karena Daud menyebut dia sebagai Tuhan. Matius pasal 22 ayat 45 artinya. Jadi jika Daud menyebut dia Tuannya, bagaimana mungkin dia anaknya? Di dalam ajaran Islam, Allah disebut yang awal dan yang akhir. Karena ketika dunia, langit, dan bumi beserta isinya belum diciptakan, itu hanya ada satu Allah. Belum ada ciptaan. Makanya itu disebut sebagai yang awal. Dan ketika hari kiamat, semua makhluk mati dan langit dan bumi hancur. Tidak ada lagi makhluk ciptaan kecuali Allah. Makanya disebut yang akhir. Jadi yang alfa, yang disebut dengan alfa dan omega itu adalah yang ada dahulu dan yang ada terakhir. Yang pertama belum ada ciptaan, dan yang terakhir ada setelah ciptaan semua mati. Tinggal sisa sendiri, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan yang awal dan yang akhir yang benar. Yang awal dan yang akhir dan yang hidup dan tidak pernah mati adalah Tuhan yang benar. Jika pernah mati, berarti bukan yang awal. Karena setelah mati, maka dia akan mengawali kehidupannya dari kebangkitannya yang setelah kematiannya itu. Karena Allah tidak memerlukan ruang dan waktu. Allah tidak memerlukan tempat. Ketika langit dan bumi hancur, Allah masih ada, tinggal sendiri. Tidak ada makhluk ciptaan yang lain. Itulah yang disebut dengan yang akhir. Dan ketika sebelum ada penciptaan semua makhluk, belum ada ruang dan waktu, Allah sudah ada. Itulah yang disebut dengan yang awal. Sedangkan Yesus berawal dari firman dan lahir dari rahim seorang ibu, itu jelas bukan yang awal. Selanjutnya, di ajaran umat Kristiani, ada yang mengaku bahwa setelah kiamat, umat Kristiani nggak mati, tetapi dikumpulkan bersama-sama dengan Yesus. Berarti di sini tidak ada yang akhir. Kalau begitu, di sana yang akhir, jika seluruh makhluk mati, yang tersisa tinggal satu, itulah yang disebut dengan yang akhir. Saya cukupkan sekian. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Mudah-mudahan saya bisa menjawab. Dan saya kembalikan ke moderator. Iya, terima kasih Aita Tang Sutisna untuk penjelasan mengenai siapa yang berkomunikasi dan berinteraksi dengan Yohanes di kitab Wahyu ini ya. Yang ternyata sudah bisa disimpulkan bahwa itu adalah malaikat ya, Ahi Tatang ya. Betul, betul. Iya, kalau begitu kita akan buka dialog interaktif berarti dengan penonton-penonton Setia Geraha Mualaf. Boleh, silakan ya. Mudah-mudahan waktunya masih cukup ya. Ya, ini ada setengah jam, kita bulatkan 1 jam, terus 30 menit kita isi dengan dialog interaktif ya. Jadi untuk penonton Setia Geraha Mualaf yang ingin bertanya kepada narasumber kita Ahi Tatang Sutisna, dipersilakan untuk masuk. Mas Gus mungkin bisa dimunculkan
link StreamYard-nya. Udah cukup di sini ya? Apanya yang cukup, Ahi? Kameranya tadi nggak terlalu ya. Oh iya, pas. Ini udah pas banget. Udah Ya. proporsional. Ya. Mas Gus, mungkin link StreamYard-nya, Mas Gus. Ya, link streamnya sudah tertera ya di bawah layar untuk penonton setia Geraha Mualaf yang ingin mengajukan pertanyaan. Selagi kita menunggu yang ingin bertanya kepada Ahi Tatak, saya ingin menyampaikan kepada para penonton setia Geraha Mualaf untuk selalu support channel Geraha Mualaf, subscribe dan sebarkan postingan-postingan dari Geraha Mualaf, juga postingan-postingan dari channel-channel kristolog lainnya, sehingga bisa menjadikan penambahan wawasan kepada teman-teman kita yang tidak menonton Geraha Mualaf, yang tidak langsung terlibat di dalam media sosial untuk mengetahui langsung dari sumber-sumbernya, sehingga banyak yang bisa dakwah kita yang tersampaikan, sehingga wawasan-wawasan ini bisa menjadi wawasan-wawasan bersama untuk umat. Ya, kita sudah kedatangan tamu ini dengan Bro Erben Channel, salah satu penonton setia dari Geraha Mualaf. Selamat sore Bro Erben Channel. Oke, selamat sore Bro. Iya. Seperti biasa kita melakukan kajian dialog interaktif. Jadi kalau Bro Erben Channel udah paham regulasinya, silakan ditanyakan kepada Ahi Tatang Sutisna pertanyaannya. Saya tidak sedang bertanya kepada beliau, tapi saya sedang menyatakan bahwa beliau ini keliru. Di situ, itu yang mau saya katakan. Oke, kalau begitu silakan utarakan kekeliruannya selama 2 menit. Jadi gini, Geraha Mualaf ini harus gentle juga, jangan dibatasi. Artinya berikan waktu yang leluasa untuk orang Kristen memberikan jawaban gitu. Betul, begini Bro Erben Channel. Kita soalnya yang bertanya ini nggak akan selalu cuma Bro Erben aja, ada yang lain. Jadi kita membagi itu. Makanya dalam dialog ini akan dibagi 2 sesi. Jadi Bro Erben bertanya, nanti Ahi Tatang merespon, Bro Erben merespon lagi, kemudian kita tenggelamkan, lanjut kepada pertanyaannya yang lainnya. Begitu. Silakan jadi Bro Erben. Saya mohon ini Geraha Mualaf ini gentle, jangan pengecut itu aja. Jadi saya katakan begini. Iya. Jadi harus begini Bro Erben sebentar. Bro Erben sebentar. Iya. Kata-katanya mohon dijaga. Ini kita lagi dialog live ya. Kalau misalnya bilang Geraha Mualaf pengecut, itu balik lagi ke Bro Erben. Kenapa? Karena kita tidak menyediakan mode hanya monolog atau kajian interaktif saja. Kita menyediakan juga dialog lintas agama. Berikan karena ini adalah bagian dari komparasi. Kalau saya buat seperti ini Al-Quran, gimana kalian? Gak kalian laporkan? Jadi jangan begitu. Sampaikan saja. Apa yang salah sampaikan aja. Bukan, kalian orang sampaikan saja. Sampaikan saja. Jangan ngomel di sini. Kalau Mas Gus, tolong di drop dulu ke backstage Mas Gus. Erben channelnya tolong di drop dulu ke backstage. Dulu. Iya, Mas Erben. Masalah begini. Kalau kalian berbicara Alkitab, sampaikan dulu. Dengar suara saya enggak? Iya, saya lagi sampaikan. Iya, sampaikan udah. Jangan ngomel di sini. Biarkan saya berbicara. Kalian ini gimana sih? Jadi gini. Oke, tadi kalian meragukan tentang Yesus sebagai Alfa dan Omega. Mengapa kalian meragukan? Karena kalian tidak mengerti Alkitab. Yesus itu Alfa dan Omega. Mengapa? Karena dia firman yang kekal. Kalau kalian memahami kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes yang tidak bisa dilepaskan dari Injil Yohanes dan surat-surat Yohanes semuanya. Itu kalian harus pahami. Jadi kitab Wahyu jangan dilepaskan dari Injil Yohanes pasal 1, ayat 1 sampai dengan pasal 21 dan seluruh kitab tulisan Yohanes. Itu satu doktrin, satu pengajaran. Itu. Di Injil Yohanes dikatakan bahwa firman itu kekal. Jadi Yesus Alfa dan Omega. Tetapi memang di dalam ayat di sini Wahyu pasal 1, ini Allah yang bersabda, disampaikan sabda itu kepada Yesus. Jadi Allah sendirilah Alfa dan Omega, tetapi Yesus itu Alfa dan Omega juga. Mengapa? Karena Yesus itulah
firman yang kekal di dalam diri Allah diutus menjadi manusia. Dan nanti di akhir zaman, Yesus akan menyelesaikan semua pekerjaan, maka dia menjadi akhir dari semuanya. Mengapa? Karena di dalam 1 Korintus 15, 48, dikatakan di sana, bahwa Allah menjadi nanti, semua. Mas Gus, dia masih ada 30 detik, kasih aja dulu. Ya, okay. Silakan lanjut. Jadi di situ, jadi gini, ini bahasan kalian ini luas, jadi waktunya tidak bisa hanya 2 menit. Makanya saya tantang Graham Mualaf ini, sediakan waktu dengan saya supaya kalian jangan tersesat. Saya siapkan waktu, terserah kalian. Saya bukan hanya isi formular lagi, semua di situ. Jadi khususnya dengan Tatang Sutisna ini, saya ingin membungkam Anda tentang kekristenan. Sediakan waktu kalian di Graham Mualaf. Itu aja. Apa Bang Erben tidak pernah baca bahwasanya di link deskripsi tinggal mengisi saja? Saya sudah isi sampai 3 kali. Oke, saya sudah. Nanti biar dihubungin. Seperti itu, angkat topiknya. Dan tadi Bang Erben yang perlu diketahui, tadi mengatakan bahwasanya Allah berfirman kepada Yesus, artinya duluan mana Allah dan Yesus, seperti itu kan? Jadi gini, Yesus itu firman yang kekal ada di dalam diri Allah. Orang Muslim tidak memahami arti kata firman dalam konteks Kristen. Kalian itu berpikir bahwa firman itu hanya perkataan. Tapi orang Kristen memahami bahwa firman itu ilmu, pengetahuan, hikmat Allah yang kekal ada dalam diri Allah. Apakah firman Allah ciptaan Allah? Jelas tidak. Kalau firman Allah ciptaan Allah berarti Allah pernah bodoh, bego di semuanya. Duluan mana yang firman dengan yang menerima firman, duluan mana, Pak? Firman itu telah menjadi manusia. Ketika firman menjadi manusia, Allah tidak kekurangan firman dan tidak kehilangan firman. Maka Yesus yang manusia tetap bisa menerima firman dari Allah. Di situ. Ya, duluan mana yang menerima sama yang memberikan? Makanya melihat Yesus itu harus melihat dari 2 sisi. Keilahian dan kemanusiaan Yesus. Di situ. Jadi Graham Mualaf bukan begitu cara berpikir Kristen. Di situ. Jangan kalian giring orang Kristen mengikuti opini kalian. Biarkan orang Kristen menjelaskan opininya sendiri. Kalian terserah mau menerima atau tidak. Firman menjadi manusia. Yesus manusia adalah juga firman yang menjadi manusia. Kalian jangan putus. Firman menjadi manusia 1 kalimat. Siapa yang memutus kalimat ini? Saya katakan itu keliru di situ. Jadi manusia Yesus menerima firman dari Allah. Nah, itu loh, itu. Yesus, sebentar. Yesus menerima firman. Begitu kan, Pak Erben? Iya, dalam kemanusiaan dia menerima firman. Iya, duluan mana yang menerima sama yang memberikan firman? Yesus adalah firman Allah sendiri yang menjadi manusia. Ya sudah, lanjut. Biar Pak Tatang yang menjawab. Di situ. Jadi karena alasan itulah maka orang Kristen memahami Yesus Alfa dan Omega. Itu jelas sekali. Di situ. Ya. Saya tanya Bung Tatang ini, kapan firman Allah ada? Di mana firman Allah ada? Dan bagaimana firman Allah ada? Coba Bung Tatang jawab dulu. Oke, dijawab ya. Berikan waktu 5 menit untuk Ahi Tatang menjawab. Silakan Ahi Tatang, dibuka mute-nya. Ahi Tatang dibuka dulu mute-nya. Ini mute-nya di pojok kiri bawah layar. Nah, siap. Ya. Silakan. Enggak jelas, Ahi. Sudah ya? Ya, silakan dijawab. Halo? Ya, silakan 5 menit diberikan. Jadi, firman itu setelah Allah berfirman. Sedangkan yang berfirman ada sebelum firman itu keluar. Dan setelah firman itu keluar, maka tercatat di kitab suci. Makanya kitab suci disebut firman Allah. Yesus disebut firman Allah karena kelahirannya sudah dicatat di kitabul tadi bahwa akan lahir seorang anak yang dinamakan Yesus. Dan anak tersebut sudah lahir. Dari asal mulanya firman penciptaan Yesus itu di kitab suci. Itu jawaban saya cuma gitu. Jadi gini, Bung Tatang, halo? Itu sebentar, Bro Erben sebentar. Nanti ada waktu. Jawabannya hanya begitu. Bro Erben sebentar. Ahi Tatang, jawabannya hanya 2 menit saja ya. 3 menitnya tidak dipakai lagi ya.
Ya kalau begitu silakan Bro Iya, Erben. situ aja silakan. 5 menit. Jadi dari penjelasan Anda ini saya mengatakan bahwa pemahaman firman dalam konteks Islam berbeda dengan pemahaman firman dalam konteks Kristen. Mengapa? Orang Muslim seperti kata ini tidak bisa membedakan arti kata berfirman dengan kata firman. Apa bedanya? Kata firman itu kata benda, logos. Logoi itu adalah kata kerja, sama dengan berfirman. Jadi kalau Anda tidak memahami arti kata berfirman dengan firman, maka Anda selamanya tidak bisa memahami ajaran Kristen. Dan saya katakan Anda ini sedang menista Alkitab sebenarnya. Kalau masuk kepada undang-undang, Anda sudah kena sebenarnya. Tapi karena orang Kristen tidak suka lapor-lapor, ya aman-aman saja di situ. Saya mau kasih tahu sama Bung Tatang, firman itu kekal ada dalam diri Allah. Firman Allah bukan ciptaan Allah. Karena firman Allah itu punya hikmat, firman perkataan, hikmat Allah, pengetahuan Allah. Pengetahuan Allah bukan ciptaan Allah. Karena pengetahuan Allah itu kekal ada di dalam dirinya. Allah kami itu Allah yang Maha Kuasa. Maka firman-Nya bisa menjadi manusia. Di situ. Firman Allah bukan ciptaan. Karena firman Allah itu kekal di dalam dirinya. Maka dikatakan Yohanes pasal 1, pada permulaan ada firman, dan firman itu ada di dalam permulaan. Firman itu menjadi manusia, itulah Yesus Kristus. Dan di dalam Yesuslah kebenaran, keselamatan, hidup kekal, etika dan moral sudah sempurna di dirinya. Jadi itu, kalau Bung Tatang tidak memahami arti kata firman dalam Kristen, maka Anda harus keliru. Saya mau kasih tahu sama Bung Tatang. Dalam Kristen kata firman itu ada tiga. Yang pertama logos, yang kedua grafik, yang ketiga itu namanya rema. Apa bedanya ini? Logos itu adalah firman yang ada dalam diri Allah. Sedangkan grafik, segala karya Allah, firman sabda Allah dituliskan menjadi kitab suci disebut grafik. Sedangkan firman Allah yang didengarkan manusia dan firman itu diimani, firman itu mengubah karakter, firman itu menyadarkan manusia, membuat manusia menjadi baru, maka itu disebut rema. Jadi kalau Bung Tatang tidak memahami arti kata firman sebagai logos, sebagai grafe, dan sebagai rema, maka Bung Tatang tidak usahlah bahas-bahas Alkitab. Lebih bagus Anda cari nomor saya, kita diskusi dulu di situ. Kenapa? Karena Anda menyesatkan orang memahami kekristenan. Anda menaburkan bibit kebencian atau kekeliruan kepada orang lain. Di situ, bro. Karena Anda tidak mengerti. Dari tadi saya dengarkan dari awal. Anda tidak mengerti Alkitab dan Anda tidak punya kompetensi menjelaskan Alkitab. Kalau Anda bersedia, Anda tanya kepada saya Alkitab sebebas-bebasnya, dan saya bertanya kepada Anda tentang Quran sebebas-bebasnya. Biarkan semua umat menilai. Yang mana kebenaran di situ. Kalau Anda membahas Alkitab, maka Anda menista Alkitab. Sama juga seperti saya. Kalau saya membahas Quran versi saya, maka kalian pasti marah. Jadi biarkan kamu itu dakwalah dengan kitabmu, izinkan orang Kristen bertanya tentang kitabmu, maka kalian menjadi seorang yang beragama yang luar biasa. Kita angkat hormat. Dan kami juga berikan kesempatan untuk menjelaskan kitab kami. Di situ. Pernyataan Bang Erben tadi sudah pernah dinyatakan di channel-channel Kristen lainnya enggak? Yang mana? Ya. Pernyataan itu tadi. Saya mau katakan sama kalian ini, bro. Orang Kristen jangan hipokrit gitu. Dengarkan. Iya. Orang Kristen nanti akan kita bahas, Bagus. Kita ini dia masih ada satu setengah menit saya tunggu Bang Erben, iya kan, masuk ke channel Kristen dan mengatakan kepada channel-channel itu untuk menghentikan membahas kitab-kitab Muslim. Oke? Jadi begini, bro. Setiap orang Kristen membuat channel itu sebagai bentuk jawaban dan jawaban balik terhadap kalian. Kalau kalian berhenti menista kekristenan, orang Kristen dengan sendirinya kok ngapain? Bukakan saja keimanan keislaman itu di Graham Walaf ini. Kalau kalian ingin tahu kekristenan, maka tanyalah, undang orang Kristen menyampaikan. Anda bertanya sebebas-bebasnya. Saya juga begitu. Di channel saya ada beberapa saya bahas tentang keislaman. Saya bahas. Tetapi saya membahas itu untuk tidak membaca deskripsi di sini. Apa Bung Erben tidak membaca deskripsi? Kan mengundang seluruh, bahkan bukan saya sudah ngisi berapa kali. Makanya sudah. Jadi jangan tidak layak, ya kan, tidak ada bukti Bung Erben untuk ngoceh seperti tadi di channel-channel Kristen, sedangkan di channel Islam Bung Erben dengan lantang ngoceh seperti tadi. Coba sekarang saya tunggu ngoceh yang seperti tadi. Kalau kalian Graham Walaf ingin meng-cross check kekristenan, contoh kayak Sam Debaters, dia lain.
Kalian bisa masuk kok di sana, bisa bebas bertanya dan saling bertanya. Itu konsep sang debater. Emang sang Ya udah, debater imamnya saya juga siapa? membuat Ya begitu. sudah. Jadi saya Ya juga silakan, bebas silakan. bertanya. Silakan. Jadi kalian ini gitu. Server, Silakan. silakan di Oke, begini gitu Bro aja Erben. ya. Bro Erben, gitu aja ya. Udah gitu aja. Oke, Oke, silakan jadi ditenggelamkan Bung Bro. Erben tidak punya Silakan tema ditenggelamkan. sini Saya ya. tunggu Bung Erben untuk teriak lantang seperti tadi. Oh, Bro Ya, Erben. oke. Di Ya, Bro Erben di channel Kristen. kita akan pantau Bro Erben bilang kayak gitu ya. Kita akan pantau gitu supaya oke. Bro Erben menghilangkan asumsi hipokrit yang sudah tersebarkan ke Bro Erben dengan pernyataan-pernyataan Bro makanya Erben di sebelumnya situ. di sini. Iya. Ya. situ. Terus yang kedua Bro Erben ada tanding di Geraha Mualaf malam ini dengan Bung Aristo ya. Malam ini jam berapa? Halo? Jam berapa tadi? Kemarin janjiannya ke jam berapa sama Bung Aristo? Nanti kita cek di backstage aja. Nanti Oke, kita jam cek di berapa? Japri ya. Temanya apa? Nah, Temanya apa? Nanti kita berkabar di belakang. Soalnya udah masuk schedule. Maksud aku gini, saya malam ini saya sudah buat di StreamYard saya mau live. Kalau bisa kita atur waktu besok, nggak apa-apa. Gimana? Tadi janjiannya gimana? Tadi saya dapat Saya kabar di udah belakang atur ada waktunya 30. Tapi kalian jam berapa? Biar saya sesuaikan. ya nanti kita obrolin di belakang aja soalnya ini waktunya lagi Oke, jadi gini, waktunya. tentukan temanya, jangan lari dari tema. Iya. Nanti di belakang ya. Soalnya udah masuk ke schedule. Oke. Salam Bro Erben. Siap. Ya. Nah, Ahi Tatang sebentar ya. Ini karena dia pertama masuk membuat sebuah klaim besar mengenai Geraha Mualaf tentang apa? Tentang melakukan apa ya? Sebuah pendiskreditan. Tapi yang tidak diketahui atau yang mungkin Bro Erben ini agak terlalu apa ya? Agak terlalu naif untuk melihat keadaan sekitar, keadaan aktualnya, bagaimana hubungan antara Islam dan Kristen di dalam media sosial begitu. Nah, jadi Bro Erben perlu dipahami, apa yang kita lakukan di sini adalah comparative religion. Sama seperti yang dilakukan oleh kaum-kaum Tritunggal di channelnya masing-masing. Selama itu tidak saling menghujat, selama itu tidak saling membuat pernyataan-pernyataan kasar yang tidak berdasar, para apologet Kristen dan apologet Tritunggal dan Islam saling menghargai. Begitu. Dalam konteks perbandingan agama ini. Karena yang sering terjadi, lebih banyak yang masuk ke dalam Islam itu adalah sebuah syubhat dan fitnah, begitu loh. Karena tidak berdasarkan tekstual, tidak berdasarkan alkitabiah. Nah, jadi apa yang dikatakan oleh Bro Erben sebelum-sebelumnya itu adalah sebuah hipokritisme gitu loh, sebuah kemunafikan di mana Bro Erben tidak melihat apa yang dilakukan oleh keyakinan Bro Erben sendiri terhadap kami begitu. Kalau misalnya Bro Erben masih nggak percaya, silakan Bro Erben search di dalam YouTube siapakah Isa Al-Masih menurut Al-Quran. Nanti yang keluar itu channel-channelnya Tritunggal semua yang keluar, gitu. Jadi Bro Erben jangan pura-pura berkacamata kuda yang buta kiri kanan dan hanya fokus kepada apa yang dilakukan oleh Geraha Mualaf. Padahal apa yang dilakukan Geraha Mualaf ini adalah sangat-sangat santun sekali dalam ranah kajian komparatif religion. Itu yang Bro Erben mesti pahami begitu. Itu yang pertama ya Bro Erben. Lalu yang kedua mengenai logos, rema, dan grafe. Kami paham soal itu, kami paham. Karena original teks adalah patokan kami dalam menentukan, menjustifikasi apa yang ada di dalam kitab suci begitu. Nah, seperti contohnya di sini mengenai logos yang kita bahas pertama. Nah, ini kalau misalnya Bro Erben lihat di link yang ditampilkan di layar, ini adalah John 4 ayat 24. Silakan dibuka bagi teman-teman Tritunggal dan kaum muslimin yang ingin tahu. Di sini disebutkan bahwa sebentar. Nah, di sini disebutkan di John 4 ayat 24 itu, barang siapa yang tidak menuruti firmanku, ini bahasa Indonesianya ya, maka dia tidak menuruti firman yang datang kepadaku. Yang dimana firman itu datang dari Bapa. Pahami itu Bro Erben, firman datang dari Bapa. Nah, di dalam Koine Greek-nya bisa dilihat, nema hotheos kai
John 14, Mas Gus. John 14 ayat 24. Kita akan beritahukan apa itu logos yang sesungguhnya. Ini akan terlihat di John 14 ayat 24, lalu nanti juga ada John 8 ayat 55, di mana di situ banyak sekali logos yang keluar. Nah, diklik lagi yang ininya yang 14.1, kemudian di 14 ayat 24-nya. Nanti bisa kelihatan di situ. Dari atas saja nama. Nah, dari situ Mas Gus, supaya langsung ke 24. Iya, sip. Nah, bisa dilihat di sini ya. Home agapon mevos logos mo o. The one not loving me, the words of me. Words di sini logos, lihat. Words. Ini adalah kata berarti jamak. Yang di dalam poinegiriknya logos. Logos itu berarti logos. Kumpulan kata-kata. Jadi logos ini nggak satu, Bro Erben. Yang mesti Bro Erben pahami, logos ini nggak satu. Silakan di-scroll lagi ke bawah, Mas Gus. Nah, ya, terekai hologos, hon akote ok esin emos. The skip and the word that you hear not is mine. Lihat, logos yang kamu dengar itu bukan punyaku, tapi punya Bapa. Lihat, jadi di dalam John 14 ayat 24 ini ada sekumpulan logos yang datangnya dari Bapa. Dan Yesus adalah salah satu dari logos tersebut. Jika Yesus hanya salah satu dari logos, maka Yesus tidak spesial. Ini sinkron dengan apa yang disebatkan kepada Yesus dalam Islam, yaitu kalimatullah. Kalimatullah itu enggak sekonyong-konyong kalimat adalah firman, enggak. Kalimat itu kata. Sama seperti di dalam pengertian grape atau scripture yang bahasa Inggrisnya. Kami paham apa itu grape. Karena orang-orang Koine Greek menyebutkan scripture atau kitab-kitab yang suci dengan grape. Ada lagi rema. Kami paham apa itu rema. Rema adalah kata yang diucapkan, bukan kata yang dituliskan. Jadi ketika berkata-kata yang diucapkan secara lisan, itu namanya rema. Kami paham itu, Bro Erben. Tapi Tritunggal awam, Islam yang awam, mereka tidak paham apa itu logos, grape, dan rema. Nah, sebagai contoh tuh, silakan dibuka John 14 ayat 24. Banyak sekali logos yang keluar di dalam grape atau di dalam kitab suci. Dan Yesus adalah salah satu dari logos tersebut. Jika Yesus dituhankan karena dia logos, kenapa logos-logos yang lain tidak dituhankan? Kenapa? Apa yang membuat salah satu logos ini spesial daripada logos-logos yang lainnya? Padahal semua logos datang dari Sang Bapa. Itulah tadi yang ditanyakan oleh Mas Gus. Yang legei dengan yang menerima logos, mana yang duluan? Yang berfirman dengan yang menerima firman, mana yang duluan? Ini yang Bro Erben mencoba mendistorsi dari tadi itu. Tapi enggak. Bro Erben kami expose begitu loh. Pertama, Bro Erben munafik mengenai aktualisasi dari perbandingan agama ini. Kedua, Bro Erben mencoba mendistorsi apa itu logos, grape, dan rema. Itu yang mau saya tekankan di sini ya. Jadi kemudian ada tamu lagi ini. Mungkin ini yang terakhir ya. Ahi Salman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ya. Terima kasih Bung Trini Slayer. Ya, silakan Ahi Salman untuk menanggapi apa yang kita sedang kaji hari ini, yaitu mengenai Wahyu 1 ayat 8, terutama kitab Wahyu seluruhnya. Silakan. Enggak. Saya enggak menanggapi itu kok. Oke. Saya hanya mau menanggapi Bro Erben tadi. Boleh? Oh ya, silakan. Trini Slayer. Ya, silakan. Saya mohon izin kepada Kang Tatang Sutisna ya. Boleh ya, Bang? Iya, mari lanjut. Silakan lanjut. Jadi begini, Bung Trini Slayer, begini. Ini kan forum ilmiah. Dan Geraha Mu'alaf ini adalah channel ilmiah ya. Jadi kalau memang tidak setuju dengan apa yang disampaikan dalam materi ilmiah ini, silakan tantang berdebat gitu. Siapa yang menyampaikan materi? Geraha Mu'alaf sudah menyiapkan sarana itu gitu. Mau puluhan kali berdebat silahkan gitu kalau kurang puas ya, jadi gitu. Jadi
Terus yang kedua, saya juga menanggapi, kalau mau lapor, lapor aja gitu. Kok sama-sama aja gitu, kalau memang arahnya ke sana gitu. Tapi ya lucu amat kalau lapor-lapor begini, ini forum ilmiah, kok main lapor-lapor gitu. Iya. Itu satu ya. Tapi kalau Sayang memang kurang sekali, sangat Bro lapor Erben ya, ini. oh silakan gitu ya. Kalau menurut Bung Betul. Erben sudah ada pelanggaran hukumnya gitu. Karena terus terang aja, Bung Trulislayer, saya ini kan pakir ilmu Bang ya. Saya pakir ilmu. Tapi saya merasa terpanggil untuk hadir juga di forum-forum seperti ini untuk menonton dan sebagainya dan juga berkomentar. Karena saya juga masa terhina sebenarnya. Tolong dong kalau memang mau, jangan lantang di channel Gerah Mualaf saja. Silakan lantang di channel Saifuddin Ibrahim gitu. Silakan juga lantang juga di channel-channel yang lain kalau kita memang saling mau mengkritik gitu. Betul. Jadi tolong jangan melihat orang lain, tapi nilai juga diri sendiri begitu kan. Sebaiknya begitu. Itu jalan-jalan yang bisa ditempuh gitu. Maksud saya gini, Bang. Ya jangan terlalu baper lah, kira-kira begitu. Kalau memang tidak suka ya debat, kalau memang perlu diadakan diskusi ya silakan diskusi gitu. Iya. Jadi Begini, kan Ahi Salman, begini juga Ahi Salman. Ahi Salman gitu ya. Ya, iya, Ahi Salman, ini Bro Erben ini seakan-akan lupa apa yang terjadi bulan kemarin ketika legenda kita almarhum Ustadz Insan Mokoginta meninggal berpulang ke rahmatullah. Lalu apa yang dilakukan oleh channel-channel Tritunggal? Iya. Apa mereka lupa gitu? Apa mereka lupa? Iya. Mereka yang membuat mereka mesti ingat kalau misalnya kejadian kepada mereka, salah satu dari legenda mereka meninggal, lalu terjadi apa yang terjadi kepada Ustadz Ihsan Mokoginta, jangan lupa apa yang mereka lakukan. First blood-nya sudah mereka tumpahkan di situ gitu. Jadi betul, jangan lagi play victim gitu. Ya, silakan gitu. Bro Erben ini lupa apa yang terjadi ke belakangnya. Silakan dilanjut lagi Ahi Salman. Bang Trune gini, silakan dia juga teriak lantang di channel Yusuf Manubulu itu yang menghadirkan murtadin yang menghujat Islam gitu, yang menghujat Rasulullah, menghujat Al-Qur'an, menghujat Allah gitu. Coba teriak lantang di situ. Kami ini, Bung Slayer ya, kami ini hanya terpanggil gara-gara itu. Coba dia juga berteriak lantang kepada si Kaci itu. Coba silakan gitu. Jangan di sini saja dia. Kami hanya membela diri kok. Muslim itu tidak pernah memulai. Tapi Muslim itu hanya membela diri. Sampaikan gitu. Sejak kapan saya Ibrahim tidak menghujat? Sejak tahun 2006 saya sudah tahu beliau sudah mulai menghujat. Siapa yang duluan di Indonesia yang mulai menghujat? Silakan. Nilai sendiri gitu. Tapi ya sudah, kami Muslim terima-terima aja. Kami berusaha untuk membela diri, kami belajar, kami berusaha untuk meyakinkan diri kami, dan terus kami coba counter hujatan-hujatan tersebut tanpa harus melapor begitu kan. Tapi kalau senang lapor saja sih, nggak ada yang takut kok dilaporin. Kita sama-sama laporin aja gitu. Saya kira gitu. Iya. Bang Trulislayer ya, saya hanya mendukung Bang Tatang Sustisna, tetap semangat, tetap lanjut, dan tetap terus membentengi umat dari kemurtatan. Saya kira terima kasih Bang Truli ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Saya juga Afwan. Waalaikumsalam. Terima kasih Ahi. Iya, jadi untuk Bro Erben, pahami apa yang tadi saya bilang di belakang-belakang, lalu ingat sejarahnya ke belakang-belakang tuh bagaimana hubungan antara kita, dan mohon bedakan antara menghujat dan perbandingan agama. Bedakan itu. Lalu yang ketiga, poinnya adalah Geraha Mu'alaf menyiapkan mode-mode dalam dialog lintas agama. Pertama kajian interaktif, lalu ada monolog juga. Yang mesti dipahami, monolog ini ya berarti hanya satu narasumber yang dari Islam saja. Nah, kalau misalnya ingin dialog lintas agama, langsung saling berdakwah antar sesama keyakinan, itu ada lagi namanya dialog. Jadi Geraha Mu'alaf tidak one sided gitu. Kami sangat netral dan kami tahu porsinya, yang mana mesti monolog, yang mana mesti dialog gitu. Sudah ada jalurnya dan kami sediakan. Jadi apa yang Bro Erben katakan itu sangat-sangat tidak berdasarkan dengan faktualnya gitu. Asumsi, lagi-lagi asumsi. Berarti keimanannya Bro Erben. Nah, Ahi Tatang Sustisna, silahkan dilanjut lagi mengenai kitab Wahyu dan juga terutama ayat-ayat yang menjadi doktrinal di dalam kitab Wahyu ini. Lalu setelah itu kita tutup ya. Silakan Ahi Tatang, dibuka dulu mute-nya. Ahi, mute-nya dibuka dulu Ahi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah. Saya lihat sini tadi cukup menarik ya ketika saya melihat dari reaksi dari saudara kita umat Kristen yaitu Eben ya. Jadi itu cukup menggebu juga, dan itu saya rasa yang tidak dipahami oleh saudara kita Eben itu tadi. Jadi sudah cukup dijelaskan oleh saudara kita tadi ya. Saya di sini minta maaf hanya sebatas ingin menyampaikan kepada Pak Eben tadi ya, bahwa ketika tadi dari reaksi atau respon yang disampaikan oleh Pak Eben itu seolah-olah beliau itu merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus ya. Jadi saya di sini atas nama pribadi saya menantang kepada Pak Eben ya, jika beliau merasa mendapat bisikan dari Roh Kudus, saya menantang kepada Pak Eben ya untuk membahas tentang kisah penyaliban Yesus berdasarkan ayat-ayat Alkitab. Jadi saya akan membuktikan bahwa Yesus itu tidak mati di palang salib, itu saja. Jadi ini saya rasa agar menjadi bahan pertimbangan Pak Eben ya, bahwa saya masuk di sini agar disaksikan oleh beliau bahwa saya secara pribadi menantang beliau untuk membahas kisah tentang penyaliban Yesus, dan saya akan membuktikan berdasarkan ayat Alkitab bahwa Yesus tidak mati di palang salib. Silakan channel Geraha Mu'alaf untuk memfasilitasi, atau di channel siapa saja, channel orang umat-umat Paulus juga boleh. Jadi saya nanti kita fasilitasi. Ya baik, terima kasih. Jadi saya rasa mungkin cuma itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Untuk saudara Tatang Sutisna, tetap selamat Ustadz, tetap selamat, tetap semangat, jangan kendor. Ya gitu aja, terima kasih. Ya, siap. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bro Erben, jadi ada dua tantangan ya. Pertama tadi Bung Ariesto, sekarang ada Ahi Sahabat TV juga akan menantang dengan topik penyaliban. Silakan direspon Bro Erben. Nanti Geraha Mu'alaf akan memfasilitasi waktunya dan tempatnya. Ahi Tatang Sutisna, saya persilakan untuk memberikan sebuah closing statement mengenai Wahyu 1 ayat 8 dan Kitab Wahyu secara keseluruhan. Dibuka dulu, Ahi, mute-nya itu masih ke mute. Mas Gus, bisa bantu dibukakan mute-nya Ahi Tatang Sutisna? Bisa nggak ya dari hostnya StreamYard? Tidak bisa, itu Bang Pak Tatang, ada gambar mic itu yang bersilang itu dipencet itu. Iya, pojok kiri bawah, Ahi. Pojok kiri bawah. Ditap dulu layarnya, nanti keluar dia di pojok kiri bawah banyak opsinya. Ya, silakan Ahi, dipersilakan waktunya untuk ini, untuk apa, untuk dibenahi dulu itu teknisnya mengenai audio. Selagi Ahi Tatang Sutisna membuka mute-nya, saya ingin menyampaikan juga kepada penonton setia Geraha Mu'alaf bahwa kami sedang melakukan, insya Allah, membangun sebuah pondok kristolog pertama di Indonesia yang nanti akan menjadi pusat pengajaran, pusat akademisi mengenai perbandingan agama. Dan jika penonton setia Geraha Mu'alaf sangat support dengan apa yang kami lakukan, silakan mendonasikan dananya sehingga kita bisa sama-sama membebaskan lahan tersebut dan kemudian mendirikan pondok itu dengan sesegera mungkin. Untuk dana-dana yang bisa disumbangkan, ini ada tertera di running text. Itu bisa disalurkan ke Bank Mandiri dengan nomor rekening yang tercantum di running text. Ya, ini sudah terlihat di bawah, Bank Mandiri Syariah, nomor rekening sekian, atas nama Yayasan Pembina Mu'alaf at-Tauhid. Dan untuk menanyakan mengenai detail tentang pondok ini atau berminat untuk menjadi mu'alaf, ini ada kontak HP WA yang 24 jam bisa dikontak selalu. Jadi kami sangat berharap kita sesama muslim akan saling tolong
menolong untuk membangun sebuah pondok dakwah kajian yang bisa menjadi sangat berguna untuk kawasan kaum muslimin, terutama kepada kaum-kaum yang belum menemukan kebenaran yang hakiki. Ayo Tatang, mute-nya sudah beres ya? Ya, silakan Ayo Tatang. Sudah. Saya perlihatkan waktunya. Alhamdulillah. Mari. Jadi kesimpulannya, yang dimaksud dengan Alfa Omega adalah yang berfirman. Sedangkan firman Allah yang dimaksud dengan Yesus itu adalah ciptaan firman. Karena kelahirannya sudah dituliskan atau disebutkan di kitab suci. Yang kedua, yang berbicara di Wahyu 1 sampai Wahyu 22 itu ternyata bukan Yesus, tetapi malaikat. Itu sudah jelas di uraian saya tadi disebutkan bahwa yang menunjukkan semuanya kepada Yohanes adalah malaikat. Jadi ada pasal yang perlu dicurigai, apalagi setelah melihat di pasal Wahyu yang terakhir disebutkan bahwa barang siapa yang menambah atau mengurangi dari perkataan-perkataan di kitab Wahyu. Nah, ini di sini ada sanksi atau hukuman, istilahnya justru dari pasal 22 ayat 18 sampai 19 ini justru timbul kecurigaan. Kenapa di pasal 22 ayat 18 sampai 19 disebutkan, aku bersaksi kepada setiap orang yang mendengar perkataan-perkataan nubuat dari kitab ini. Jika seorang menambahkan suatu kepada perkataan-perkataan ini, maka Allah akan menambahkan kepadanya malapetaka yang tertulis di dalam kitab ini. Dan jikalau seorang mengurangkan sesuatu dari perkataan-perkataan dari kitab nubuat ini, maka Allah akan mengambil bagiannya dari pohon kehidupan dan dari kota kudus seperti tertulis dalam kitab ini. Ini justru kalau ada pernyataan begini bikin jadi curiga bahwa seharusnya yang berfirman di Wahyu 1 sampai 22 itu adalah malaikat yang menyampaikan firman dari Allah. Harusnya demikianlah firman Allah. Baru malaikat itu bicara, aku adalah Alfa Omega. Harusnya begitu. Tapi di beberapa ayat selain pasal Wahyu 1 ayat 8 disebutkan, itu yang bicara itu langsung malaikat itu sendiri. Makanya kebanyakan orang Kristiani menganggap itu adalah Yesus. Nah, karena itu nanti bisa jadi salah persepsi bahwa yang dimaksud dengan Alfa Omega jadi menjadi Yesus. Padahal ternyata yang bicara di situ bukan Yesus. Masih jelas suaranya? Masih ya. Jadi saya di yang Wahyu 1 ya? ayat asal Wahyu 1 ayat 8 itu bukan logos ya, firman Tuhan Allah itu firman di situ menggunakan kata legei yang berarti kata kerja ya, ya. Iya. Ya berarti orang ketiga yang berbicara, bukan di situ dituliskan kalau tulisannya merah katanya adalah ya yang berbicara adalah Yesus, padahal itu perkataan yang tidak langsung. Perkataan orang ketiga yang diulangi oleh pembicara itu, iya. Jadi saya cukupkan sekian uraian saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan moderator dilanjut. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya, penonton setia Geraha Mu'alaf. Untuk kitab Wahyu ini kita banyak mendapatkan pencerahan dari narasumber kita kali ini, yaitu Ahi Tatang Sutisna. Dan Ahi Tatang Sutisna nanti juga sudah menyiapkan materi-materi berikutnya untuk dikaji dan diinfokan dan diberikan kepada kita wawasannya, sehingga ini akan menjadi wawasan bersama untuk umat dan yang mencari kebenaran-kebenaran. Maka dengan begitu sudah masuk waktu maghrib juga di wilayah Indonesia Tengah. Saya selaku moderator akan menutup acara ini. Terima kasih untuk penonton setia Geraha Mu'alaf. Terima kasih untuk yang sudah selalu support Geraha Mu'alaf. Jangan lupa selalu support Geraha Mu'alaf dan juga channel-channel kristolog lainnya yang terafiliasi dan selalu ditampilkan di dalam running text di bawah layar. Maka dari itu, lillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.